Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi maghfiratihi tuzilus sayyi'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin al-muta'abbad bitilawatih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Amma ba'. Yang kami hormati keluarga besar Bapak Haji Poniman beserta keluarga besar Bapak Husni pun yang kami muliakan, hadir bersama kita Hadratul Kiram Kiai Haj Nur Khalidin, yang kami muliakan juga Bapak KUA Kota Besar, pun yang kami muliakan juga tentunya kedua mempelai kita yang hari ini sedang dalam keadaan bahagia, yang insya Allah nanti kedepannya diberkahi keluarganya, dijadikan oleh Allah menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya di sini memberikan nasihat terutama untuk kedua mempelai. Ini bukan nasihat dari pribadi saya, tapi saya mengutip dari firman Allah Subhanahu wa taala yang nantinya menjadi pedoman bagi kedua mempelai, bagi kita semua agar mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang dibacakan tadi oleh qari'ah kita pada pertama. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh ini merupakan kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibnu Katsir mengatakan Allah memulai dengan wa min ayatihi. Allah ingin menampakkan kepada kita inilah kuasa Allah yang telah menjadikan seluruh di muka bumi ini berpasang-pasangan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di kita di situ, kata Allah, litaskunu ilaiha. Untuk apa dulu Nabi Adam diciptakan Hawa? Semua berpasang-pasangan, laki-laki dipasangkan dengan perempuan. Maka kata Allah tidak lain semua itu litaskunu ilaiha, untuk menjadikan ketentraman. Maka litaskunu ini berasal dari kata sakana yaskunu, tempat menetap. Para ulama tafsir mengatakan litaskunu ini berarti ats-tsubutu ba'da taharruk, menetap setelah sekian lama kesana kemari. Maka inilah inti daripada pernikahan itu. Yang tadinya saudara kita Muhammad Subhan, saudari kami Friska, Dr. Friska, yang kesana kemari mencari entah di mana tulang rusukku berada, kata Muhammad Subhan. Maka sekian lama itu Allah tetapkan. Maka disinilah kata-kata litaskunu itu, tentram, nyaman, bahagia. Kalau sudah dapat litaskunu ilaiha, saling memahami satu sama lain, suami memahami istri, istri pun bisa memahami kekurangan sang suami, maka setelah itulah muncul kata-kata mawaddah.
Mawaddatun ini berasal dalam makna mahabbah, cinta kasih. Berasal juga dari kata maddatun, dari materi. Kalau sudah nyaman suami kepada istri, kalau istri sudah nyaman kepada suami, berkenal hatinya, sudah saling menerima kekurangan, maka kurang pun materi suaminya, hidup dalam keadaan cukup pun dia tetap ada rasa cintanya. Maka tolak ukur kebahagiaan keluarga itu untuk saudara kami Muhammad Subhan dan saudari kami, itu adalah ketenangan hati dan kecintaan yang dilandaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya kebahagiaan, ketenangan hati itu datang dari Allah. Kata Allah, huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allah lah yang menurunkan ketenangan. Maka tugas terbesar ketika terucap ajab qabil tu nikah, aku terima nikahnya, saat itu bergetar arasy, berpindah tanggung jawab tadi yang tadi dibebankan oleh orang tua mempelai perempuan, saat ini tadi sudah berpindah tanggung jawabnya kepada saudara kita Muhammad Subhan. Maka ini tanggung jawab luar biasa. Maka Allah katakan dalam Al-Quran itu mitsaqan ghaliza, harta paling berharga, mitsaqan ghaliza, tanggung jawab yang luar biasa, bukan main-main, bukan hanya sekedar akad selesai habis itu bersenang-senang, tidak, ada tanggung jawab yang besar. Maka kalau sudah dapat mawaddah, muncullah warahmah. Kalau sudah cinta menerima kekurangan satu sama lain, barulah muncul kasih sayang. Sang suami menyayangi istrinya, sang istri menyayangi suaminya dengan luar biasa. Maka untuk mendapat itu tidak mudah. Ada beberapa hak dan kewajiban suami dan istri antar satu sama lain. Setidaknya haknya istri kepada suami yang harus dituntut, kewajiban suaminya lebih kurang setidaknya ada 5. Makannya istri, pakaian istri, tempat tinggalnya, pendidikannya, kemudian perhatian, itu yang harus diutamakan dari sang suami kepada sang istri. Pakaiannya, makanannya, sang suami harus bisa menjamin bahwa apa yang diberikan kepada istri ini halalan thayyiba, bukan hanya sekedar halal tapi juga thayyib, baik. Tengok istri ini punya penyakit apa, ini halal tapi mungkin istri ada diabetes, jangan dikasih. Jangan lo mentang-mentang sayang-sayang bana diagian sadonya, naik tensi lah, kacau lo kan. Perhatian, ini pakaian, makanan halal, karena sesuatu mana baca minal haram fannaru aula minhu. Kata Nabi, segala sesuatu yang tumbuh dari yang haram, suami mencari nafkah tidak dari yang halal, dia mencari kualitas, dia mencari kuantitas, tidak mencari daripada kualitas harta. Dia cari harta sebanyak-banyaknya tapi tidak mencari kehalalannya, maka siap-siaplah keluarga itu akan tumbuh dengan benih-benih keharaman yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Makan, pakaian, lalu tempat tinggal. Tempat tinggal pun mencari tempat tinggal yang nyaman, saling mencukupi satu sama lain, dan tidak ketinggalan juga pendidikan paling utama. Sang suami harus memberikan nasihat terbaik kepada istri. Di dalam sebuah hadis yang sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, istausu bin nisa fa innan nisaa khuliqat minad dhal'in. Nasihati terus istri perempuan itu, karena sejatinya kata Nabi perempuan itu tercipta daripada tulang rusuk. Wa inna dhal'a wa inna ahwaja syai'un minad dhal'i a'lahu. Dan sesuatu yang paling rentan daripada tulang rusuk ini adalah ujungnya, kata Nabi. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in dhahabta tuqimuhu, kalau engkau memaksa untuk meluruskannya, bengkoknya ujung daripada tulang rusuk tadi, fakasartahu, maka engkau akan mematahkannya. Fa in taraktahu, kalau engkau tinggalkan tulang rusuk yang tetap bengkok ini, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yazal ahwaj, maka dia akan selalu dalam keadaan bengkok. Fastausu bin nisa, maka sering-sering menasihati istri. Tiap saat lagi duduk bersama,
bacakan hadis-hadis Nabi, bacakan kisah-kisah para sahabat-sahabia agar menjadi keluarga yang bahagia. Perlu nasihat yang baik. Kalaupun ada sesuatu yang tidak baik dipandang dari suami dan istri, maka semua itu datang dari Allah. Mesti betul-betul ikhlas kita menerimanya. Jangan pernah mengajarkan pasangan kita kepada hal-hal yang buruk. Allah katakan di dalam surah An-Nisa ayat 19, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Kata Allah, wahai orang-orang beriman, tidak dibenarkan bagi kalian, kata Allah, untuk mewariskan keburukan kepada perempuan. Engkau suami, jangan warisi keburukan kepada istrimu. Andai ada sesuatu yang buruk, maka kata Allah, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, maka ingatkan dengan cara yang baik. Mengalah belum tentu kalah. Laki-laki lebih kuat fisiknya, tidak baik rasanya sang suami melurusi istrinya dengan kekerasan. Maka cara mengingatkannya dengan kata-kata yang baik. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kalau engkau benci pun sikap di dalamnya, kata Allah, wa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallaha fihi khairan katsira. Bisa jadi dari keburukan itu ada kebaikan. Istrinya mungkin cerewet, suaminya mungkin pemberang, mungkin di balik sikap itu ada kebaikan untuk kemajuan rumah tangga ke depannya. Jangan cepat-cepat mengambil keputusan, jangan cepat-cepat mengambil hal-hal yang buruk. Maka kita ingat ada seorang sahabat, Abdullah bin Ja'far, dia mewasiatkan kepada anak perempuannya, katanya, wahai anak-anakku, jangan cepat-cepat cemburu, karena cemburu ini adalah gerbang perceraian yang paling besar. Maka perlu ditata hati kita, perlu ditata dengan baik. Maka untuk saudari kami Friska, ada satu wasiat yang baik dari seorang sahabiah, Umamah binti Harith. Dia mewasiatkan kepada anaknya Ummu Iyas. Setidaknya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Nasihat pertama dan yang kedua, kata Umamah Harith, adalah tunduklah kamu kepada suamimu dengan tunduk yang betul-betul ikhlas. Dengarkan baik-baik kata-kata suamimu. Ridhamu sekarang sudah berpindah kepada suamimu. Apapun yang tidak diridhoi suamimu, maka tidak akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berkah hidupmu, berkah pekerjaanmu, berkah mata pencaharianmu tergantung kepada suamimu ini, Muhammad Subhan. Yang kedua yang perlu diperhatikan, dua dan ketiga, adalah perhatikan penglihatan dan penciuman suamimu. Jangan sampai suamimu melihat sesuatu yang buruk dari badanmu. Jangan sampai suamimu mencium sesuatu yang busuk dari dirimu. Jaga baik-baik pandangan dan penciuman suamimu, kata Umamah binti Harithah. Zaman sekarang pak bu, kok keluar tebal bedaknya, kok duduk dekat suami bau bawang merah, bau bawang putih. Di nomor sekian kan suaminya, kok payung ke pesta so tebal-tebalnya make up. Wardah clean and clean, satu merek bedak dipakai, tapi duduk dengan suaminya. Ketika dia di rumah suaminya, seakan-akan dia cemehkan suaminya. Maka ini perkara yang sangat penting. Perhatikan pandangan dan penciuman suamimu. Lalu yang keempat, yang kelima dan keenam, kata Umamah binti Harithah, perhatikan waktu makan dan waktu tidur suamimu. Karena kalau waktu makan tidak diperhatikan, amarah akan naik. Kalau waktu tidur tidak diperhatikan, emosi akan tinggi. Maka perhatikan betul kapan suami pulang, kapan suami itu capek, maka layani dengan sebaik mungkin. Maka disitulah dapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika ada seorang perempuan datang ke seorang kiai. Dia berkata, wahai kiai, ibu ini tidak ada gunanya, tidak mencari nafkah, tidur saja kerjaannya di rumah. Lalu apa yang bisa kubanggakan dari suami? Sang kiai ini tersenyum kepada ibu ini. Kata sang kiai, kamu tahu tidak apa tugas utama seorang suamimu di mata Allah Subhanahu wa taala? Bukan uang, bukan rumah, bukan materi, tapi ridhonya kepadamu, itulah paling utama. Walau dia tidak mencari kemana-mana, dia duduk saja, engkau kesana kemari, engkau cium tangan suamimu, dia katakan, raditu biki, aku ridho kepadamu wahai istriku. Sehari itu semua dosamu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka suami ini berat, Pak.
berat cobaannya, berat tanggung jawab, menjadi penjamin dosa istri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang selanjutnya yaitu wasiat yang ke-9, yang ke-10, yang ke-8, yang ke-7 dan ke-8. Kata Umamah binti Harith, maka jaga rumah anak-anak dan pembantu daripada rumah suamimu. Dalam sebuah hadis Nabi katakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wal rajulu ra'in fi ahlihi wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjihi wa waladihi. Setiap kalian adalah pemimpin. Laki-laki memimpin keluarganya, perempuan adalah pemimpin di dalam rumah suaminya dan anak-anaknya. Maka yang mengatur isi rumah itu adalah istri, mengatur anak itu adalah istri. Suami paling tertinggi, di bawahnya istri yang mengatur baik buruknya, ekonomi keluarganya, masa depan anak-anaknya, maka tergantung pada tangan sang istri. Yang terakhir, wasiat yang ke-9, yang ke-10, kata Umamah binti Harith adalah jaga kepercayaan suamimu. Jangan engkau kecewakan dia. Sekali dia memberi amanat, kau kecewakan dia, maka hancur dunia akhiratnya. Maka kepercayaan suami, ridho suami merupakan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, para mempelai yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita terapkan satu persatu apa-apa yang diwasiatkan oleh Allah, apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Mudah-mudahan kedua mempelai kita ini, Muhammad Subhan dan saudari Friska ini, diberikan oleh Allah nanti keturunan yang soleh dan soleh, menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, yang kelak nanti menjadi kebanggaan dunia dan di akhirat. Karena berapa banyak sekarang ini Bapak Ibu, mereka punya anak, tapi anaknya tidak satupun yang membanggakan untuk akhiratnya. Ini yang dikhawatirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduun fahdharuhum. Wahai orang beriman, hati-hati kata Allah. Sesungguhnya dari istrimu, dari anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu kata Allah. Maka hati-hati. Apa yang dimaksud menjadi musuh? Kata para ulama tafsir, mereka yang menghalangi suaminya untuk beribadah. Punya anak, tapi anaknya melengahkan mereka terhadap Allah, mereka melengahkan mereka terhadap ibadah kepada Allah. Maka ingatlah saudara kami Muhammad Subhan dan saudari Friska, pernikahan ini ibadah paling lama, ibadah seumur hidup. Apapun yang dilakukan, kalau dulu sebelum nikah melihat sedikit menjadi dosa. Kalau dulu ketika sebelum nikah ada pandangan-pandangan yang salah niat menjadi dosa. Sekarang sudah halal, kau pegang pun tangan istrimu, engkau peluk pun istrimu, engkau pandang dengan pandangan kasih sayang, maka semua itu sudah menggugurkan dosa-dosamu, menjadi ibadah yang luar biasa. Maka jaga ibadah ini baik-baik. Hadirkan Allah dalam rumah tangga, hadirkan Allah dalam mendidik keluarga dan anak-anak. Insya Allah tujuan kita menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan.